Welcome back teman-teman to my YouTube channel. Hari ini saya akan membahas terkait asuransi. Jadi, asuransi itu secara umum itu ada 3 jenis asuransi. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi penyakit kritis. Nah, kalau ditanya ke kita, kira-kira butuhnya apa sih? Nah, kalau kita lihat di piramida perencanaan keuangan, itu kan stage paling awalnya itu adalah dana darurat. Sebelum dana darurat, kita melunasi utang pinjaman kita dulu, baru asuransi, baru investasi, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat arti asuransi di layer kedua itu apa sih? Jadi, kalau saya pribadi, saya akan jelasin minimum asuransi yang kita punya itu asuransi kesehatan. Kenapa? Karena asuransi kesehatan itu menjaga kita kalau tiba-tiba kita terjadi sakit, baik sakit ringan maupun sakit yang mungkin agak berat, rawat istilahnya kita kalau di rumah sakit itu ada rawat jalan sama rawat inap lah posisinya. Itu udah di cover oleh asuransi. Walaupun sebenarnya saya ingin sharing juga. Kalau biasanya kita sebagai individu kita apply asuransi kesehatan tuh biasanya akan dikasih tuh hanya limit rawat inap. Sedangkan untuk rawat jalan kontrolnya kita harus bayar sendiri. Hanya ada 3 jenis asuransi. Saya tanya beberapa jenis insurance tuh hanya ada sekitar 3 asuransi yang punya paket rawat jalan dan itu juga plafonnya kecil dan preminya tinggi. Kenapa seperti itu? Karena asuransi insurance company Indonesia itu cukup cerdas. Mereka tahu bagi individu tuh kebanyakan tuh mereka itu membutuhkan rawat jalan instead of rawat inap. Nah, jadi memang package yang mereka tawarkan tuh rata-rata itu hanya untuk package rawat inap untuk asuransi kesehatan individual. Nah, biasanya yang punya limit rawat jalan itu adalah kalau kita kerja di perusahaan. Misalnya kita kerja di perusahaan, maka perusahaan akan memberikan asuransi kesehatan kepada karyawannya, misalnya melalui prudensial, FWD, dan seterusnya. Nah, itu kita akan diberi 2 jenis plafon rawat jalan maupun rawat inap. Nah, itu yang sebenarnya mungkin kita lebih butuhkan. Nah, kalau ditanya kalau kita individu tidak kerja di perusahaan, sebenarnya kita ambil asuransi kesehatan yang ada rawat jalannya, iya. Walaupun kita mungkin akan bayar lebih mahal karena secara statistik kebanyakan orang yang paling banyak digunakan itu adalah rawat jalan instead of rawat inap. Jadi banyak orang menghabiskan asuransi kesehatannya setiap tahun dia bayar premi lumayan mahal sekian juta misalnya, tapi dia nggak utilize karena dia nggak rawat inap, dia cuma bisa rawat jalan karena bukan penyakit yang butuh operasi atau rawat inap, jadi sifatnya rawat jalan sehingga uang premi yang dibayarkan itu quote unquote mungkin kita bisa anggap kita angusin ke insurance company. Nah, jadi sebaiknya minimum kita punya asuransi kesehatan yang walaupun kita agak susah carinya, mungkin hanya 3 atau 4 asuransi jenis insurance yang ada rawat jalan untuk individu, kita bisa coba itu posisinya. Nah, asuransi berikutnya adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini nggak mandatori, kalau kita mau punya nice to have posisinya, karena posisinya kan kalau misalnya asuransi jiwa itu biasanya kita buat itu kalau kita itu punya tanggungan yang melekat seumur hidup rumah kita. Jadi kalau tiba-tiba yang menjadi tulang punggung tiba-tiba tiada, asuransi jiwa itu bisa dijadikan penyambung hidup lah bagi keluarga yang ditinggalkan yang sebelumnya bergantung pada si orang ini. Gitu. Yang ketiga itu asuransi penyakit kritis. Jadi di Indonesia ini ada juga asuransi penyakit kritis. Ada penyakit-penyakit kritis yang tidak di-cover di asuransi umum, yang kesehatan umum. Yang penyakit kritis ini apa aja? Ini macam-macam posisinya. Yang sifatnya berat-berat lah, misalnya kanker dan lain-lain gitu posisinya. Itu umumnya tidak di-cover oleh asuransi kesehatan biasa dan akan masuk di dalam part asuransi penyakit kritis. Nah, jadi kalau kita punya asuransi kesehatan umum, tidak ada asuransi penyakit kritis ketika quote-unquote amin-amin kita kena, misalnya amin-amin orang tuh kena kanker dan seterusnya, dia nggak bisa di-cover oleh asuransi kesehatan. Solusinya apa? Solusinya adalah mungkin dia bisa apply BPJS kesehatan dan menggunakan itu. Walaupun memang ya harus antri segala macam dan obatnya juga obat generic posisinya dan mungkin beberapa perawatan mungkin ada yang tidak di-cover posisinya. Jadi asuransi penyakit kritis ini juga sifatnya nice to have posisinya. Tapi kapan dibutuhkan asuransi penyakit kritis? Jikalau si orang ini punya riwayat penyakit kritis dari keluarga, misalnya sifatnya menurun, dia tidak tahu apa, bisa kita search sendiri di internet, atau dia udah kondisi kesehatannya sejak muda itu udah jauh menurun dan berpotensi untuk terkena penyakit kritis, bisa di-apply posisinya.
Jadi dari 3 jenis asuransi ini, kesehatan, jiwa, asuransi penyakit kritis, yang mandatori kita punya itu asuransi kesehatan lah maksudnya. Jadi kita seenggaknya aset kita tercover, uang kita tercover dengan premi yang kita bayarkan, instead kalau terjadi sakit ringan misalnya katakanlah sakit-sakit umum atau pemeriksaan atau misalnya tipes, demam berdarah dan seterusnya, itu bisa di cover oleh asuransi kesehatan umum posisinya. Jadi uang yang kita hasilkan itu bisa terlindungi dan tidak dikeluarkan untuk pengobatan penyakit umum seperti itu, dan dana darurat kita juga masih aman. Jadi itu mungkin sharing saya terkait asuransi, 3 jenis asuransi. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman sekalian itu bisa punya asuransi kesehatan. At least pun kalau tidak sanggup punya premi, minimal punya BPJS kesehatan. Itu kan bayar preminya nggak terlalu mahal setiap bulan, pastinya dari kita akan dapat fasilitas dari pemerintah. Oke, mungkin itu saja sharing saya hari ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terus dukung saya, channel saya ini untuk terus berkembang. Dan saya akan setiap minggu konsisten membagikan sharing kepada teman-teman sekalian.